Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Nabi Yeremia. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 yang berbunyi, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri." Dalam pasal ini, Yeremia menubuatkan celaka dan hukuman atas para pemimpin rohani Yehuda, yaitu para imam dan para nabi-nabi palsu yang demi kepentingan pribadinya telah memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan sama sekali keadaan bangsa itu. Mereka akan dibinasakan dan bangsa itu akan dibuang. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Allah? Ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Ini dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 3, serta mengangkat gembala-gembala yang mengembalakan mereka dengan sepantasnya. Gembala utamanya ialah tunas adil. Dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 5, yaitu Mesias itu sendiri. Dalam Yeremia 23 ayat 5-6, saya coba cari di Alkitab Sabda. Tunas ini adalah keturunan Raja Daud yang dipotong ketika Allah membinasakan kerajaan Daud pada tahun 586 sebelum Masehi. Di sini dikatakan, tetapi Allah berjanji untuk membangkitkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan menjadi tunas adil. Raja ini akhirnya dan sepenuhnya akan melakukan apa yang benar dan adil. Ini dikatakan dalam Sakaria 3 ayat 8. Nubuat ini menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pelaksanaan hukuman sepenuhnya akan menjadi setelah kedatangannya yang kedua dan sebelum pemerintahannya 1000 tahun di dunia. Ia akan disebut Tuhan keadilan kita. Dalam Yeremia 23:6 dikatakan, kaum sisa yang percaya akan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran mereka sendiri karena menanti hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya coba sampaikan sedikit dari perihal Nabi Yeremia ini dari pasal 1. Yeremia 1 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim dan ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 16, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ayat 17, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan menggentarkan engkau di depan mereka. Di sini kita melihat awal dari perjalanan Nabi Yeremia mengikuti perintah Allah sama seperti Musa ketika pertama kali diminta oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Yeremia pun awalnya menolak secara halus dengan mengatakan masih muda dan tidak pandai berkata-kata, tetapi ketika Allah bertanya dan Yeremia menjawab tentang penglihatan yang diberikan Allah kepada Yeremia, barulah ia sadar bahwa konfirmasi sesungguhnya Tuhan menyertai dia. Yeremia diminta untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel melalui nubuatan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Saya melihat ketaatan Yeremia setelah dia mendapatkan konfirmasi bahwa apa yang dia lihat adalah nubuatan Tuhan yang nyata. Yeremia tunduk kepada perintah Allah. Dalam hal ini, aplikasi apa yang dapat kita ambil dalam perjalanan kehidupan Nabi Yeremia?
Yang pertama saya mengutip taat pada perintah Allah. Yang kedua, berani menyampaikan pesan dan nubuatan dari Allah, rela dipakai untuk Tuhan untuk memperingati bangsa yang serong. Dan yang terakhir, berkorban waktu untuk Allah. Dan di sini mari kita belajar seperti Nabi Yeremia yang taat dan tunduk pada perintah Allah. Kalau Tuhan sudah memberi perintah dan janji, dia tidak bisa ingkar, karena terikat dengan janji seperti janji yang sudah disampaikan bagi Nabi Yeremia. Tuhan berjanji akan menyertai dan memberi kekuatan. Dan walaupun ada perkara yang harus dihadapi, seperti di ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya waktu yang akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan siapakah tunas adil bagi Daud? Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus yang lahir untuk menebus dosa umat manusia yang tidak bisa digantikan dengan pengorbanan apapun. Hanya Yesus yang lahir menjadi manusia yang layak untuk menebus dosa manusia, karena tidak mungkin dosa manusia ditebus dengan darah binatang. Untuk itu Yesus lahir sebagai anak manusia. Mari sambutlah dia dengan hati bersukacita, karena dia telah lahir bagi kita untuk seluruh umat manusia yang telah diselamatkan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom.